Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Oktober 2024, Selasa, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Carlo Dagur SPD. Selamat mendengarkan. Coba batung dengar, mari batung lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita pada hari ini ialah doa menjiwai pelayanan. Teks dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi menceritakan tentang Yesus yang singgah di rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Marta kemudian mengeluh kepada Yesus tentang Maria yang tidak membantunya. Namun, Yesus menegur Marta dengan lembut dan mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada bagian awal ini kita dihadapkan dengan beberapa pertanyaan. Mengapa Tuhan lebih memuji Maria daripada Marta? Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Apakah mendengarkan firman ataukah pelayanan? Apakah iman atau karya? Apakah doa atau kerja? Marta sibuk melayani, sebuah tindakan yang pada dasarnya baik, menunjukkan bahwa Marta adalah seorang yang berkomitmen dan bertanggung jawab dalam tugas rumah tangga. Namun, tindakan ini telah menjadi perhatian utama Marta sehingga mengabaikan kesempatan untuk duduk dan mendengarkan Yesus. Marta melambangkan aktivisme, kesibukan dalam tindakan fisik dan duniawi. Ini bukanlah hal yang buruk, namun jika aktivitas tersebut menggantikan hubungan rohani dengan Tuhan, ia bisa mengganggu kehidupan spiritual kita. Sebaliknya, Maria melambangkan iman yang kontemplatif, memilih untuk mendengarkan pengajaran Yesus yang mencerminkan prioritas kepada kebijaksanaan dan hubungan rohani, hubungan pribadi dengan Tuhan yang tak dapat tergantikan.
Yesus tidak menyalahkan pelayanan, tetapi ia menekankan bagian yang terbaik. Penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak secara langsung menyalahkan Marta karena tindakan melayani, tetapi menyoroti bahwa Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Fokus Marta pada tugas-tugas rumah tangga membuatnya kehilangan banyak kesempatan untuk memperdalam hubungan rohani. Bahkan Marta pada akhirnya merasa beban sebagai pelayan. Yesus memuji Maria karena dia memilih bagian yang terbaik, yakni mendengarkan firman Tuhan dan membangun hubungan rohani yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan nilainya lebih abadi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini tidak menyarankan kita harus sepenuhnya meninggalkan tugas atau tanggung jawab praktis kita. Sebaiknya, melalui teks ini, kita belajar untuk yang pertama, mengenali prioritas dalam hidup. Marta dan Maria menggambarkan dua sikap hidup yang seringkali bertentangan dalam keseharian kita. Ada saatnya untuk bekerja dan melayani, tetapi ada saatnya juga kita harus berhenti sejenak untuk mendengarkan Tuhan. Kehidupan modern yang sering sibuk sekali membuat kita menjadi seperti Marta, terus-menerus bergerak dan bekerja. Tetapi kisah ini meningkatkan prioritas kita bahwa yang utama ialah harus setia kepada Tuhan. Di awal hari kita menimba kekuatan dan inspirasi dari Tuhan. Sepanjang hari kita berkarya hendaknya dihayati sebagai perjalanan bersama Tuhan. Dan di akhir hari, kita hendaknya bermenung bersama Tuhan, bersyukur sekaligus mengevaluasi diri. Yang kedua, mari kita menghindari kecemasan dan dengki dalam pelayanan. Marta sangat peduli dengan melayani Yesus secara fisik. Tapi pada akhirnya itu menciptakan kecemasan dan ketidakpuasan. Kita seringkali merasa terbebani oleh tanggung jawab dalam pelayanan atau pekerjaan kita. Lebih jauh, kita bahkan melayani sambil menggerutu, sambil bergosip, sambil membanding-bandingkan kelebihan perjuangan kita dengan orang lain, bahkan memupuk rasa sombong, iri, atau kecemburuan sosial. Kita diajak untuk melayani dengan hati yang tenang, pikiran jernih, serta mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus seperti yang dilakukan Maria menggambarkan kedekatan, ketundukan, dan keterbukaan untuk belajar. Ini adalah simbol dari pencarian kebenaran yang tulus. Seorang murid yang selalu menimba inspirasi dari Tuhan sebagai Sang Guru abadi. Kita diajak untuk meluangkan waktu dalam hidup kita untuk mencari hikmat dari Tuhan dan tidak membiarkan diri terjebak dalam rutinitas duniawi semata. Semoga amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.